Kita semua pasti pernah kan, bangun dari tidur, terus ngerasa mimpi tadi tuh nyata banget. Saking nyatanya, sampai butuh beberapa detik buat sadar kalau itu semua cuma ada di kepala kita. Nah, sebenarnya apa sih mimpi itu? Dan seberapa besar kendali kita atas dunia mimpi kita sendiri? Oke, ayo kita bedah bareng-bareng misteri ini. Ribuan tahun lalu seorang filsuf Tiongkok bernama Zhuangzi udah ngelontarin pertanyaan yang bikin mikir ini. Pertanyaan yang bikin batas antara mimpi dan kenyataan jadi kabur. Dan ini jadi titik awal kita buat menjelajah lebih dalam hari ini. Dan ternyata, pertanyaan filosofis yang udah setua itu masih relevan banget sampai sekarang. Bahkan, jadi inspirasi buat salah satu film yang paling ngebekas di ingatan kita. Kalian ingat film Inception kan? Di sana, para karakternya tuh seringkali nggak sadar kalau mereka lagi mimpi. Sampai ada yang ngasih tahu. Mereka ada di dunia yang rasanya 100% asli. Padahal semuanya cuma rekayasa pikiran mereka sendiri. Nah, konsep yang jadi inspirasi film itu ternyata bukan fiksi ilmiah murni loh. Ini adalah fenomena beneran yang namanya lucid dreaming atau mimpi jernih. Ini bukan soal klinik atau mistis ya, tapi ini adalah bidang penelitian ilmiah yang sangat serius. Jadi, ada dua pendekatan besar nih buat ngertiin mimpi. Dulu, pemikir kayak Sigmund Freud ngelihat mimpi sebagai, ya, semacam jendela ke alam bawah sadar kita, terus coba-coba menafsirkan artinya. Tapi sains modern atau yang disebut oneirologi ngambil jalur yang beda banget. Sains nggak nebak-nebak arti, tapi mengukur. Sains nanya, sebenarnya apa sih yang terjadi di otak dan tubuh kita pas kita lagi tidur? Oke, sekarang kita tinggalin dulu dunia film dan filsafat. Yuk kita pakai jas lab dan masuk ke laboratorium buat ngintip apa yang sebenarnya terjadi waktu kita merem. Dulu, sebelum tahun 50-an, orang ngira tidur itu ya cuma mati suri sementara. Tapi sebuah penemuan mengubah segalanya. Dengan nempelin sensor di kepala dan sekitar mata, para peneliti ngelihat sesuatu yang, wow, ada satu fase di mana otak kita tuh aktifnya kayak lagi bangun, dan mata kita gerak-gerak cepat di balik kelopak. Mereka namain fase ini tidur REM, dan disinilah panggung mimpi kita dimulai. Ternyata tidur kita itu ada polanya. Kita ngelewatin sebuah siklus yang berulang kira-kira setiap 90 menit. Mulai dari tidur ringan, terus makin dalam ke tidur lelap, sampai akhirnya kita naik ke fase REM, tempat kita bermimpi. Semalaman kita bisa ngalamin 4-5 siklus mimpi kayak gini. Mungkin banyak nih yang ngerasa, aku kok kayaknya nggak pernah mimpi ya? Menurut para ahli, kemungkinan besar kita semua mimpi setiap malam. Cuma masalahnya kita nggak ingat aja. Kalau kita kebangun pas fase REM-nya udah kelar, ingatan soal mimpi itu bisa langsung hilang seolah-olah kayak file yang di-delete. Oke, jadi kita udah tahu kapan kita bermimpi. Pertanyaan selanjutnya yang lebih gila lagi, bisa nggak sih kita berinteraksi sama dunia mimpi itu? Bisa nggak kita nge-hack mimpi kayak di film-film? Nah, ini nih pertanyaan inti dari sebuah eksperimen yang luar biasa keren di Northwestern University. Mereka mau coba sesuatu yang kedengarannya mustahil, ngobrol dua arah sama orang yang lagi ada di dalam mimpi. Gini cara kerjanya, sebelum tidur, seorang relawan diajarin kode khusus pakai gerakan mata, misalnya gerak kiri kanan 2 kali artinya 2. Terus pas alat EEG nunjukin dia masuk fase REM dan lagi lucid dream, peneliti pun nanyain soal-soal sederhana lewat suara. Dan hasilnya, benar-benar di luar dugaan. Orang yang lagi tidur pules itu bisa jawab soal matematika dengan benar, cuma pakai gerakan mata. Ini bukti ilmiah pertama kalau komunikasi langsung sama orang yang lagi mimpi itu beneran mungkin. Bayangin deh potensinya, dari mulai terapi sampai belajar skill baru, semuanya bisa dilakuin pas kita tidur. Oke, komunikasi udah terbukti bisa. Tapi gimana dengan manipulasi? Bisa nggak sih kita nanam ide atau nguatin ingatan seseorang pas dia tidur? Persis kayak di film Inception? Di eksperimen lain, peserta diminta ngapalin lokasi gambar. Nah, pas mereka tidur, peneliti nyemprotin aroma pinus yang sebelumnya udah dihubungin sama gambar-gambar hewan. Hasilnya, pas bangun, ingatan mereka soal lokasi gambar hewan jadi jauh lebih kuat. Ini benar-benar kayak Inception versi dunia nyata, nguatin memori dari luar pas kita lagi terlelap. Semua penemuan sains ini emang keren banget sih. Tapi pertanyaannya, terus kenapa? Apa artinya semua ini buat kita? Kenapa ngertiin soal tidur dan mimpi itu penting banget buat kehidupan kita sehari-hari? Coba deh, anggap otak kita itu kayak komputer. Semua yang kita pelajarin seharian, itu disimpan sementara di memori jangka pendek. Nah, tidur, terutama tidur lelap dan fase REM, itu adalah momen otak kita neken tombol save, mindahin data-data penting ke penyimpanan jangka panjang. Ada bagian otak namanya hipokampus, yang jadi manajernya. 40%, angka yang gede banget kan? Menurut pakar otak Matthew Walker, cuma gara-gara kurang tidur 1 malam aja,
kemampuan otak kita buat nyerap informasi baru itu anjlok sampai 40%. Gampangnya gini, kotak masuk memori di otak kita jadi penuh dan nggak bisa nerima email baru lagi. Perbedaannya kelihatan jelas banget di sini. Kelompok yang tidurnya cukup, kapasitas belajarnya 100%. Sementara kelompok yang begadang, kapasitasnya langsung anjlok, hilang 40%. Ini defisit yang benar-benar nggak main-main. Jadi, tidur itu jauh lebih dari sekedar istirahat. Tidur itu proses vital buat belajar dan ngingat. Waktunya otak kita nyari solusi kreatif buat masalah-masalah pelik. Dan secara fisik, tidur cukup itu bahkan jadi benteng pertahanan buat sistem imun kita, ngebantu ngelawan penyakit. Setiap kali kita tidur, kita tuh nggak cuma matiin badan. Kita lagi ngejalanin program maintenance dan upgrade paling canggih buat otak kita. Nah, pertanyaannya sekarang, setelah tahu semua ini, apakah kalian bakal ngasih waktu yang cukup buat otak kalian melakukan semua pekerjaan pentingnya itu?